Pemirsa, hari Senin 12 Agustus 2024, Kabinet Indonesia Maju melakukan rapat perdana di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Tidak ada hal yang spesifik yang dibicarakan, hanya memberikan pertanda bahwa IKN akan jalan terus di tengah keterbatasan anggaran. Lalu mengapa Kepres pindah ibu kota tak kunjung diterbitkan? Inilah Top Review. Hari Senin 12 Agustus 2024, peristiwa bersejarah terjadi di ibu kota negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Ya, Senin siang bertempat di Istana Garuda IKN, Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat paripurna kabinet untuk pertama kali di IKN Nusantara. Ruang rapat di Istana Garuda terlihat beda dari ruangan di Istana Kepresidenan Jakarta. Ruang rapat tampak didominasi dengan warna coklat dan pencahayaan yang cukup di langit-langitnya. Salah satu elemen yang paling mencolok dalam ruangan ini adalah latar belakang dinding berwarna biru tua yang tampak elegan. Dalam rapat, Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyiapkan transisi pemerintahan dalam rapat kabinet perdana di ibu kota Nusantara. Presiden kembali menegaskan bahwa pemindahan IKN bukan hanya sekedar pemindahan fisik, namun yang terpenting pindah pola pikir. Pemindahan ke Nusantara juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja, juga pindah mobilitasnya. Dalam sambutannya, Presiden turut menekankan bahwa IKN adalah kanvas yang mengukir masa depan. Karena tidak semua negara punya kesempatan dan kemampuan untuk membangun ibu kotanya benar-benar dari nol. Rapat kali ini seperti menjadi jawaban atas keraguan publik atas kelanjutan IKN Nusantara. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan komitmennya pada keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Prabowo pun menyatakan kesiapannya berkantor di IKN jika sudah menjabat Presiden Oktober mendatang. Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Memang, selama 2 bulan terakhir progres IKN Nusantara menjadi tanda tanya dan kontroversi. Pada awal Juni lalu, Bambang Susantono mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Otorita IKN Nusantara. Selain Bambang Susantono, Doni Rahajo juga mengundurkan diri dari posisi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Atas permohonan tersebut, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan dengan hormat 2 jajaran petinggi IKN tersebut. Presiden selanjutnya mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala IKN. Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Situasi semakin mengkhawatirkan ketika Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPN Bahlil Lahadalia pada rapat bersama Komisi 6 DPR 11 Juni lalu menyatakan belum ada realisasi pembangunan investasi asing di IKN. Semua investasi yang masuk ke IKN masih berupa investasi dalam negeri. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Nah, pertanyaan saya itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan invest di situ dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MOU atau apa gitu Pak? Baik, izin Ketua dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dedi agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis
mana perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MOU, membangun kesepakatan dan kapan. Agar saya tidak salah dalam ngomong karena tadi saya tidak menyiapkan data itu. Pernyataan itu dinilai berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa banyak investor asing yang antri masuk IKN. Pada 11 Juli, Presiden Joko Widodo secara resmi memberi izin hak guna usaha HGU bagi para investor di IKN Nusantara dengan jangka waktu mencapai 190 tahun. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada Kamis 11 Juni 2024. Banyak pihak menilai obral HGU ini dilakukan setelah investor tidak tertarik investasi di IKN. Sementara itu Presiden Jokowi memastikan batal berkantor di IKN Nusantara mulai Juli karena fasilitasnya belum siap. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan? Sudah, tapi belum. Oh, belum. Sudah, tapi belum. Pernyataan Presiden itu seperti menyiratkan ada masalah dalam progres pembangunan IKN. Kendati begitu, sejak awal Presiden Joko Widodo memastikan bahwa upacara Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus 2024 akan tetap dilaksanakan di IKN Nusantara. Politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat dan Masinton Pasaribu menilai semua itu dipaksakan. Terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Ya, sangat tidak mudah masuk progresnya. Termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Ya. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Hari ini kita lihat seluruh fokus dan energi pemerintah saat ini itu kepada IKN karena ingin menyelenggarakan acara seremoni 17 Agustus IKN pada tahun ini yang itu sesungguhnya ya tidak punya arti apa-apa kepada kehidupan masyarakat, apalagi ini terkesan dipaksakan. Rapat Perdana Kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024 seperti menjadi jawaban bahwa mega proyek IKN jalan terus. Mengenai keputusan Presiden atau Kepres yang menetapkan pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke IKN Nusantara, Presiden Joko Widodo mengaku akan melihat dulu kesiapan IKN Nusantara sebelum menaikkan Kepres. Kita lihat, karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah Kepresnya atau Perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. Kesiapan di lapangan harus siap. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu loh. Tidak, jangan menggampangkan. Ya. Pindah ibu kota memang tidak boleh menggampangkan. Yang penting semua dilakukan secara transparan. Karena ini menyangkut anggaran yang super besar dan terkait minat investasi swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Perjalanan pemindahan ibu kota negara masih panjang dan setiap progres rakyat sebagai pembayar pajak berhak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.